Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya pada benda, yaitu resultan gaya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh ditimbulkan oleh persentuhan benda secara langsung atau ada kontak fisik. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua benda yang tidak bersentuhan. Nah, sekarang gaya sentuh. Macam-macam gaya sentuh. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot ini terjadi karena adanya koordinasi antara otot dengan rangka. Contohnya adalah tangan mendorong meja. Kemudian yang kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas terjadi karena adanya tarikan pegas, di mana ini ditimbulkan oleh sifat kelenturan suatu benda. Contohnya adalah ketapel. Pada ketapel kita menggunakan karet karena karet bersifat lentur. Berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena adanya gesekan permukaan antara dua benda, di mana gaya gesek ini arahnya akan berlawanan dengan gaya yang diberikan. Contohnya adalah ketika meja didorong. Nah, ini terjadi gesekan antara kaki meja dengan lantai. Sehingga rumusnya ini, resultan gaya sama dengan massa benda dikali percepatan, di mana resultan gayanya didapat dari F, gaya yang bekerja, dikurangi dengan gaya gesek kinestetis. Kenapa dikurangi? Karena sudah tadi saya jelaskan bahwa arahnya berlawanan. Berikutnya adalah gaya mesin. Gaya mesin ini adalah gaya yang dihasilkan oleh mesin, contohnya mesin motor atau mobil. Nah, sekarang gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ada beberapa macam. Yang pertama adalah gaya magnet. Jadi misalnya magnet didekatkan dengan logam tanpa bersentuhan, maka logam tersebut akan tertarik menempel menuju magnet. Kemudian yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini contohnya misalnya buah kelapa di pohon yang jatuh ke bawah. Nah, ini karena adanya gaya gravitasi. Berikutnya gaya listrik. Nah, gaya listrik ini terjadi karena adanya muatan listrik pada medan listrik, di mana muatan listrik ini ada dua, yaitu muatan positif dan negatif. Kemudian yang terakhir gaya berat. Gaya berat ini berhubungan dengan massa benda dan percepatan gravitasi bumi. Nah, apabila benda ada di suatu tempat yang berbeda, mungkin berat bendanya juga akan berubah. Kenapa? Karena percepatan gravitasinya tidak sama. Nah, massa benda semakin tinggi, maka berat bendanya juga akan semakin besar. Untuk gaya benda selesai, dilanjutkan pada hukum Newton. Hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum 1 Newton itu menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembabannya. Ini disebut juga sifat inersia. Jadi suatu benda yang diam akan mempertahankan diamnya, tetapi suatu benda yang bergerak akan tetap mempertahankan geraknya, sehingga resultan gayanya sama dengan 0. Contohnya ketika kalian naik mobil tersebut bergerak kemudian direm secara tiba-tiba, maka tubuh kalian akan terpental ke depan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Berikutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton isinya adalah
Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Jadi ini rumusnya. Resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan benda. Atau ada juga rumus percepatan sama dengan resultan gaya dibagi massa benda. Contohnya ini kalau hukum Newton 2. Jadi ketika kalian mendorong beras yang beratnya 25 kg dengan mendorong beras yang beratnya 10 kg, maka percepatannya lebih cepat yang 10 gram atau beratnya yang lebih rendah. Kemudian yang berikutnya hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini disebut dengan hukum aksi reaksi. Jadi, jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar gaya yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi benda A memberi gaya aksi pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya FB yang besarnya sama dengan FA, tapi arahnya berlawanan. Jadi contohnya misalnya ketika tangan kita memukul tembok. Nah, tangan kita memberi gaya kepada tembok dan tembok memberi gaya kepada tangan kita, sehingga tangan kita akan terasa sakit. Jadi semakin besar gaya yang kita berikan, maka semakin sakit yang akan kita rasakan, karena semakin besar gaya yang diberikan tembok pada tangan kita. Untuk materi kali ini cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya melalui WA. Nah, sekarang tugasnya yaitu buku paket halaman 17. Ayo kita diskusikan. Itu nomor 1 sampai dengan nomor 2. Kemudian buku paket halaman 20. Ayo kita diskusikan. Itu dari nomor 1 sampai dengan 10. Saya ulangi, buku paket halaman 17 ayo kita diskusikan, dan buku paket halaman 20 ayo kita diskusikan. Cukup sampai sekian. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.